Dan sebelumnya teman-teman perkenalkan, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Technical Meeting OIM Esai 2023 FIBUI. Saya Astrid Yolanda sebagai penanggung jawab esai tahun ini. Bersama partner saya yaitu Alhaya Maritza sebagai wakil penanggung jawab esai. Sebelum kita memulai technical meeting hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama sebelum memulai acara. Baiklah teman-teman, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Untuk semua teman-teman, harap untuk merename nama kalian dengan format hima underscore cabang lomba underscore nama kalian. Contoh seperti ikaba underscore non PKMSI underscore Astrid Yolanda. Untuk teman-teman diharapkan untuk merename terlebih dahulu. Baiklah, untuk Alhaya, apakah sudah di-record? Sudah, Astrid. Baiklah. Kalau begitu, kita langsung saja memasuki tahap presentasi technical meeting hari ini. Saya izin share screen ya, teman-teman. Esai merupakan cabang lomba dalam OIM FIBUI 2023 yang bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis, mengekspresikan ide, dan mengembangkan kemampuan menulis, menggunakan pola pikir ilmiah dan kemampuan berpikir kritis berdasarkan sudut pandang mahasiswa. Dan di perlombaan esai ini, mahasiswa juga akan diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam berbicara, yakni dalam mempresentasikan hasil karya tulisnya yang akan dimuat dalam bentuk video. Untuk teknis perlombaannya sendiri, untuk pengerjaan esai itu tanggal 18 sampai 31 Agustus, dan infonya adalah besok tanggal 18 Agustus itu akan ada pendaftaran ulang. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar perlombaan esai, diharapkan untuk mendaftar ulang pada tanggal 18 Agustus. Nanti kami akan menyebarkan link daftar ulang tersebut. Nah, kalau untuk pengerjaan esainya sendiri dari tanggal 18 sampai 31 Agustus secara asinkronus. Esai harus orisinal, buatan sendiri, tidak mengandung unsur sara, dan belum pernah dipublikasikan atau memenangkan lomba. Untuk pengumpulannya itu tanggal 25 sampai 31 Agustus. Nah, setelah itu akan ada penjurian pertama yaitu di tanggal 31 Agustus sampai 7 September. Jadi setelah peserta mengumpulkan 3 file, jadi nanti teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan 3 file, yakni soft copy esai berupa format PDF dan juga PowerPoint dan video presentasi yang akan dinilai oleh juri. Juri akan memilih 5 esai terbaik yang akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemaparan esai dan tanya jawab di tanggal 8 September. Dan sebelum tanggal 8 September itu, nanti akan ada yang namanya gladi bersih di tanggal 7 Septembernya. Teman-teman yang mengikuti gladi bersih itu adalah teman-teman yang merupakan peserta dengan esai terbaik 5 dari atas. Setelah itu, di tanggal 8 Septembernya itu akan ada Zoom, peserta yang terpilih memiliki esai terbaik itu akan mempresentasikan kembali hasil penulisan esainya di hadapan juri melalui Zoom, dan itu akan berlangsung selama 30 menit, 15 menitnya untuk presentasi ulang, dan 15 menitnya untuk uji argumentasi oleh Dewan Juri. Kemudian setelah itu, tanggal 9 sampai 14 Septembernya, juri akan menilai 5 karya peserta terbaik dengan memilih 3 orang untuk menjadi juara pertama sampai juara ketiga.
Nah, penilaiannya itu akan diumumkan di grand closing, yakni tanggal 30 September 2023. Untuk format penulisan esai, kami mengambil mengikuti OIM UI sebagai acuannya. Nah, kalau untuk temanya sendiri, itu adalah Sustainable Innovation for Personal and Social Well-being in Welcoming Industry 5 Era. Nah, esai itu merupakan esai ilmiah, isi tulisan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, tetapi harus berkaitan dengan tema. Untuk penulisannya menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik berdasarkan PUEBI. Yang kelima itu esai diketik dengan 1,5 spasi pada kertas berukuran A4 dengan tipe huruf Times New Roman ukuran 12. Jarak pengetikan itu 4 cm dari kiri, 3 cm dari kanan, batas atas, dan juga batas bawah. Panjang esai itu antara 8 sampai 12 halaman. Itu sudah termasuk di judul sampai daftar referensi. Nah, 1.500 sampai 2.000 kata untuk bagian atas judul. Untuk struktur esainya sendiri itu terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pendahuluannya itu berisi latar belakang masalah, data pengantar, urgensi permasalahan, tujuan penulisan, dan tujuan penulisan. Kalau untuk isinya sendiri, itu memaparkan masalah, tinjauan literatur, dan juga gagasan yang diangkat. Dan yang terakhir itu adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari sintesis dan juga saran penulis. Yang kesembilan itu esai bersifat kritis dan juga sistematis. Nah, ini teman-teman, berikut ini adalah layout esai yang memang kami gambarkan tidak secara lengkap berisi dengan pendahuluan yang berisi poin-poin ini untuk tidak memberikan teman-teman itu patokan supaya teman-teman itu bisa dapat berinovasi, karena kita nggak bisa ngasih yang namanya latar belakang itu paragraf berapa gitu kan. Bisa jadi latar belakang teman-teman itu paragraf 3 atau paragraf 2 gitu-gitu kan. Jadi kami memberikan gambaran umumnya aja, di mana subjudul pertama itu ada di paling atas, lanjut subjudul kedua, 3, dan juga daftar pustaka. Nah, kalau yang pasti banget itu adalah daftar pustakanya itu berformat APA, dan juga kerangka esainya itu berisikan dengan pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, tadi kan esai salah satu ciri khasnya adalah kritis. Kritis itu dalam artian teman-teman memberikan analisis yang didukung dengan argumen-argumen ilmiah dengan bukti atau data serta informasi yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Yang kedua, tulisan berisi gagasan atau ide untuk permasalahan yang telah atau sedang terjadi atau mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah yang dikemukakan hendaknya memiliki landasan teori yang jelas dan realistis untuk diaplikasikan. Kalau untuk sistematisnya sendiri, itu berarti penulisan mengikuti langkah-langkah penulisan akademik secara runtut dan sistematis. Tulisan akademik memuat paling tidak unsur identifikasi masalah, analisis, sintesis, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Nah, kalau untuk yang ke-10, judul esai diketik menggunakan huruf besar kapital dengan cetak tebal bold dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi. Yang ke-11, judul tidak dibuat di halaman terpisah. Yang ke-12, subjudul ditulis dengan cetak tebal bold. Dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis huruf besar atau kapital, kecuali kata tugas dan juga kata sambung. Selanjutnya, baris pertama setiap paragraf ditulis menjorok ke dalam, kurang lebih itu sekitar 1,25 cm. Yang ke-14, mencantumkan nomor halaman di sudut kanan bawah. Yang ke-15, melampirkan sumber referensi pada halaman terakhir menggunakan referensi sitasi atau anotasi dari American Psychological Association atau yang biasa kita sebut dengan APA. Selanjutnya, untuk format video akan dijelaskan oleh WPJ saya. Baik, terima kasih Astrid. Saya Alhaya akan melanjutkan presentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang format video.
Jadi teman-teman selain nanti teman-teman akan mengumpulkan esai, teman-teman juga akan mengumpulkan video yang berisi penjelasan teman-teman mengenai esai yang teman-teman tulis ini. Nah, untuk ketentuan videonya yang pertama, durasi videonya nggak usah panjang-panjang, maksimal 20 menit aja. Kemudian yang kedua, kualitas video minimal 480 piksel. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus memastikan kalau audio teman-teman ini terdengar dengan jelas. Kemudian yang keempat, bahasa pengantar yang digunakan dalam video ini harus sederhana dan sopan aja. Kemudian yang kelima, teman-teman wajib menampilkan salin dia atau PowerPoint. Nah, besarnya salin dia ini minimal setengah dari layar presentasi teman-teman ini, layar presentasi video. Kemudian yang keenam, teman-teman wajib menampakkan wajah dalam video sampai sebatas dada. Kemudian yang ketujuh, teman-teman wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dalam video ini. Next slide. Oke, kemudian ada sistem pengumpulan. Yang pertama, nanti teman-teman akan mengumpulkan 3 berkas. Yang pertama ada soft copy esai. Yang kedua ada salin dia atau PPT. Dan yang ketiga ada video presentasi yang tadi teman-teman telah rekam dengan format sebagai berikut. Soft copy-nya dengan PDF, salin dia atau PPT dengan PPTX, dan video presentasi dengan MP3 ya, seperti yang bisa teman-teman lihat dalam layar. Kemudian yang kedua, peserta mengumpulkan ketiga berkas dengan mengirimkannya ke email oimfibui2023@gmail.com seperti yang bisa teman-teman lihat dalam presentasi dengan format subjek seperti ini, esai, spasi judul karya, spasi NPM teman-teman, spasi nama teman-teman, dan spasi program studi. Oke, next slide. Oke, yang ketiga, peraturan yang ketiga, peserta dihimbau untuk menyimpan berkas lomba pada media penyimpanan lainnya, bisa apa aja pokoknya, untuk mencegah berkas hilang, terhapus, atau tidak terbaca atau koruptif. Oke, kemudian peraturan yang keempat, teman-teman wajib mengumpulkan berkas dari tanggal 25 Agustus 2025 dan paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, harus digarisbawahi ini teman-teman, keterlambatan pengumpulan akan mengurangi poin penilaian dari esai teman-teman sendiri. Nah, kemudian peraturan terakhir, keterlambatan pengurahan esai akan mengurangi poin penilaian sebanyak 1 poin setiap 5 menit keterlambatan. Oke, next slide. Baik, kemudian saya akan membacakan teknis presentasi dan tanya jawab daring bagi teman-teman dengan 5 esai terbaik. Jadi yang pertama, sesi presentasi dan tanya jawab daring ini dimulai dari pukul 12.30 dan berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Nah, peserta dan teman-teman diwajibkan untuk memasuki Zoom meeting ini 5 menit lebih awal dari waktu dimulainya sesi tanya jawab dan presentasi ini. Kemudian, acara dimulai dengan pemaparan singkat oleh MC mengenai teknis presentasi dan tanya jawab. Nah, kemudian selanjutnya, setiap peserta akan melakukan presentasi mengenai esai yang mereka tulis selama 15 menit sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Next slide. Nah, kemudian setelah teman-teman mempresentasikan karya esai teman-teman selama 15 menit, sebelumnya disclaimer dulu, setiap peserta diberikan kompensasi keterlambatan selama 5 menit. Nah, apabila teman-teman tidak datang dalam kurun waktu 5 menit ini, maka peserta akan didiskualifikasi dan presentasi akan dilanjutkan oleh peserta selanjutnya. Oke, jadi jangan terlambat ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, setelah teman-teman selesai presentasi, teman-teman akan melakukan sesi tanya jawab dengan juri yang akan berlangsung selama 15 menit. Nah, kemudian acara akan diakhiri dengan penutupan yang akan disampaikan oleh MC beserta sesi dokumentasi. Selanjutnya teman-teman boleh meninggalkan Zoom meeting. Oke, next slide. Berikut adalah bobot penilaian dari karya esai dalam penjurian 1. Nah, yang pertama ini adalah ide.
Jadi ide ini tuh mencakup gagasan pokok atau inti dari esai yang ditulis oleh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ada kesesuaian esai. Jadi di sini kita melihat, oh ya, maaf, sebelumnya ide ini menyumbang 25% ya dari penilaian. Kemudian selanjutnya ada kesesuaian tema. Jadi di sini kita melihat isi dari esai ini harus sesuai dengan tema perlombaan. Nah, kesesuaian tema ini menyumbang 15% dari poin penilaian. Kemudian selanjutnya ada keunikan esai atau yang bisa disebut juga dengan orisinalitas. Jadi di sini esai yang teman-teman tulis ini harus berupa karya yang belum pernah dipublikasikan dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Nah, jadi keunikan esai ini menyumbang 25% dari poin penilaian. Kemudian yang keempat ada gaya penulisan. Jadi di sini esai teman-teman ini harus mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama esai harus bersifat komunikatif, kemudian esai harus bersifat edukatif, informatif, dan argumentatif. Nah, gaya penulisan ini menyumbang 20% dari poin penilaian. Kemudian yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Jadi esai teman-teman ini harus menggunakan bahasa yang baik dan ejaan yang benar sesuai dengan Puebi. Nah, kaidah kebahasaan ini menyumbang 15% dari poin penilaian. Next slide. Nah, kemudian ada bobot penilaian dari penjurian 2. Oh ya, ini bobot penilaian dari penjurian 2 ini terkhusus buat 5 esai terbaik ya, yang lanjut ke babak penjurian selanjutnya dan telah mengikuti sesi tanya jawab. Nah, yang pertama ada akumulasi nilai yang ada pada tahap penjurian 1. Jadi tadi bobot penilaian yang telah juri nilai pada tahap penjurian 1 ini tetap diambil cuma 50%-nya aja. Nah, kemudian ada presentasi esai. Jadi nanti di sini akan dinilai presentasi esai teman-teman, bagaimana teman-teman menyampaikan esai, dan itu menyumbang nilai sekitar 20% dari keseluruhan poin penilaian. Kemudian penilaian terakhir adalah argumentasi peserta pada sesi tanya jawab. Jadi di sini teman-teman akan dinilai bagaimana kemampuan teman-teman menjawab pertanyaan dari para juri nanti di sesi tanya jawab. Nah, argumentasi peserta pada sesi tanya jawab ini menyumbang penilaian sekitar 30%. Oke. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mendengarkan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand yang tersedia di Zoom. Ya, atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat ya. Sebelumnya mohon maaf, kami izin untuk mengabsen teman-teman terlebih dahulu ya. Sebentar ya teman-teman. Untuk boleh minta tolong nggak ya? Jadi aku yang bacain teman-teman yang datang, kamu yang nulis teman-teman. Oke. Oke. ISJ Mardatillah Zidni Nursardi, SKS Adan, Imasib Izni Syauqillah, Huarang Hanif Rahmah, Himaja Ari Gusti Wulandari, ISJ Ane, Ikaba Wahyudin, Iksi Novi, Iksi Murti, Himaja Salsabila Nur Fajrina,
SKMSJ di D. Vidya Khairunisa. Komafil Grace Yang Putri. Ikseda Erin. Ikaba Sofia. Kama Hotasi. Imasip Najima Nursyabani. Ikseda Trianka Kinadata. Baiklah, mungkin teman-teman ada yang belum di absen. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Kami mulai dari yang paling atas. Untuk ISJ, Mardatillah Zidni Nursardi, silakan. Suaranya masuk nggak? Masuk. Oke. Mau tanya dong tadi, ya bentar. Maaf bentar ya. Maaf. Kayak buat Astrid dan Haya, aku mau nanya. Tadi tuh buat bagian esai kan ada bagian pendahuluan, isi dan penutup ya. Aku mau make sure apakah kita harus bikin abstrak juga atau enggak sebelum pendahuluan. Atas pertanyaannya, kita tampung dulu deh, baru nanti dijawab. Selanjutnya, SKS Adan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Aku juga mau make sure tadi tentang ketentuan halaman, karena tadi yang dicantumkan itu ketentuan halaman. Kalau kata tuh kalau nggak salah tadi cuma disebutin ya. Jadi kalau misalkan dibilang itu yang jadi ketentuan utamanya itu halaman atau kata ya. Karena kadang tuh kan dalam beberapa kasus misalkan kalau misalkan kita pakai foto atau sejenisnya, itu kan halamannya bisa over, sedangkan kata-katanya mungkin belum lebih dari 2000 misalkan. Terus yang kedua, bakalan ada grup lain nggak buat ngeakomodasi atau buat. Terima kasih Adan. Selanjutnya, apa ada pertanyaan lain? Oke, untuk kakaknya yang pertama itu dari ISJ, yaitu Mardatilla Zidni Nursardi. Tadi pertanyaannya itu mengenai apakah kita harus bikin agak. Yang jelas itu sesuai yang tadi saya paparkan bahwasanya kerangka dari esai itu terdiri dari pendahuluan, isi, Astrid dan juga putus-putus suaranya. penutup. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau menggunakan itu adalah teman-teman harus memenuhi kerangka yang terdiri dari adalah struktur esainya terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Kalau untuk pendahuluan, teman-teman bisa isi latar belakang, agensi permasalahan, dan tujuan penulisan. Isi teman-teman bisa mengisi tentang pemaparan masalah, tinjauan literatur, dan juga gagasan yang teman-teman angkat. Sedangkan penutupan itu bisa teman-teman isi dengan kesimpulan dari sintesis dan juga saran dari teman-teman. Begitu. Apa ada yang mau nambah? Haya, apa ada tambahan?
Enggak sih street kayaknya. Untuk Kak Zidni, apa sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih Astrid dan Haya. Thank you. Sama-sama Kak. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, itu dari Kak Adan, ketentuan halaman atau kata gitu ya. Kalau kita itu lebih mengutamakan katanya yang berisi 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan halamannya karena halaman juga merupakan salah satu syarat atau sudah ketentuan dari esai OIM tersebut. Jadi kalau misalnya mau menambahkan grafik atau mau menambahkan gambar, itu teman-teman harus menyesuaikan halaman dan juga kata-kata yang sudah tertulis dalam esai tersebut. Begitu. Nah, kalau untuk ada grupnya atau tidak, rencananya kita akan membuat grup yang akan dikoordinasikan dengan pihak LO. Teman-teman tunggu saja kabarnya. Dan ya, kemungkinan kita untuk mengarahkan teman-teman mengikuti perlombaan esai ini. Bagaimana? Untuk Kak Adan, apa sudah menjawab? Dapat dipahami. Baik. Terima kasih Kak Adan. Baik, untuk dari pihak IKABA, Kak Wahyudin, silakan bertanya. Oke, mungkin kesempatannya. Suaraku terdengar nggak? Terdengar. Terdengar. Oke, aku mau nanya lagi. Ini masih pertanyaan dari ini sih dari perwakilan ISC. Lanjutin. Berarti dari panitia nggak ada ketentuan pasti ya atau ketentuan yang emang benar-benar baku terkait apa aja yang harus kita cantumkan dalam esai kita masing-masing gitu. Iya Kak. Jadi kalau untuk strukturnya sendiri memang kita mengikuti kita tuh memberikan acuan seperti OIM UI. Jadi kalau misalnya kakak-kakak mungkin masih bingung gitu ya dengan ketentuannya, mungkin kakak bisa cek di OIM FIB UI atau enggak OIM UI-nya sendiri karena kita tuh sebenarnya ketentuan format penulisannya itu mirip begitu. Untuk pertanyaan Kak Murti, mungkin Alhaya dapat memberikan jawaban tambahan. Oke, izin jawab ya buat eh, pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Murti di kolom chat. Aku izin bacain. Boleh ada footnote atau enggak ya? Karena footnote bisa bikin tambah banyak jumlah kata. Izin jawab. Sayang sekali Kak Murti, footnote udah nggak boleh diizinin ya. Soalnya kita di sini daftar referensinya pakai daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu udah masuk ke referensi. Kan footnote itu kan buat referensi juga kan. Nah, sementara di sini kita nyuruhnya bikin daftar pustaka. Jadi, sayang sekali footnote-nya tidak diperbolehkan dalam penulisan esai di sini. Apakah kurang jelas, Kak? Sama-sama, Kak Murti. Aku izin nanya lagi boleh? Boleh, maaf tadi belum selesai juga sih aku. Silakan. Oke. Berarti mau make sure lagi tadi kan berarti nggak ada body note ataupun footnote ya dari panitia nggak memperbolehkan, bener kan? Oke. Nah selanjutnya aku mau nanya lagi untuk esai kali ini tuh berupa esai inovatif atau argumentatif ya. Dan kalau misalnya esai inovatif, apakah perlu prototype? Itu aja. Makasih. Baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sebentar ya Kak. Uh,
Yang tadi itu kan kakak, yang pertama kali itu kakak bertanya tentang kerangkanya. Nah, kalau untuk kerangka itu kita nggak memberikan layout esainya yang padu banget supaya supaya teman-teman itu nggak terlalu berpacu kepada layout yang sudah kita tampilkan. Kita nggak memberikan patokan yang harus kontingen ikuti selain dari struktur esainya sendiri, yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, kalau yang tadi, maaf Kak, pertanyaannya untuk inovatif atau argumentatif itu, kita lebih ke argumentatif. Oke, baik. Makasih jawabannya ya. Berarti untuk kerangka tadi dibebaskan ya? Iya, yang penting ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Oke, baik. Makasih banyak ya jawabannya. Sama-sama. Bentar. Untuk pertanyaan dari Kak Grace ya. Mana ya? Boleh tolong bacain nggak? Haya. Aku nggak kelihatan. Oke. Nggak ada sih. Izin bertanya kepada pemapar, maaf bila sudah disebutkan, tapi saat presentasi nanti, apa boleh kita gunakan PowerPoint atau hanya pakai tulisan esai kita dalam bentuk naskah? Oke, kurang lebih kayak gitu. Itu pemaparan ketika video esainya ya. Ya. Bener, pas presentasi tanya jawab, maaf. Pas presentasi tanya jawabnya. Oke. Kalau untuk presentasi tanya jawabnya itu kita menggunakan tampilan PowerPoint. Begitu Kak Grace. Adapun kalau semisal Kak Grace itu mau menampilkan bagian-bagian yang ada di esai itu, Kak Grace bisa aja sih screenshot bagian esai yang Kak Grace buat, terus lalu ditaruh di PPT-nya supaya Kak Grace itu bisa ya menjelaskan apa yang Kak Grace mau jelaskan begitu. Oke, terima kasih. Mau pertanyaan tambahan, kalau nanti pas video itu kita boleh menggunakan properti lain atau kita hanya murni wajah dan tubuh kita saja yang boleh masuk dalam video, kayak nggak boleh pakai properti seperti flashcard atau barang-barang lain yang mungkin berkaitan sama esai kita. Flashcard-nya itu nanti ditampilin atau bagaimana ya Kak maksudnya? Iya, kayak gitu. Kalau untuk seperti itu tidak perlu Kak. Jadi nanti kakaknya paling akan menampilkan presentasi berupa PowerPoint dan kakaknya itu ya menjelaskan hanya seperti itu saja. Adapun untuk flashcard mungkin kakaknya bisa menuliskannya itu di buku sebagai catatan kakak gitu. Atau kalau memang benar-benar butuh tampilkan saja di PPT begitu Kak. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Apa Alhaya mau menambahkan? Oh iya, buat yang soal properti Kak, video esai ini sebenarnya cuma buat alat bantu aja buat juri ya bisa dibilang, biar juri makin ngerti isinya apa gitu. Jadi isinya murni pembahasan esainya, nggak perlu ada bantuan ini itu, karena cuma buat sebagai alat bantu juri biar makin paham sama isi esai kakak, gitu aja. Oke, Gitu. terima kasih jawabannya. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lain? Kita tunggu dalam hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, sudah tidak ada pertanyaan. Teman-teman yang sudah
bergabung dalam breakout room esai OIM ini. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Dan saya dan juga Alhaya, memohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kami tunggu teman-teman untuk berkontribusi dalam perlombaan OIM esai ini. Saya Asrid Yolanda, pamit undur diri. Dan saya Alhaya Kurang Mariza pamit lebihnya mohon undur diri maaf. juga. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini boleh live Terima room ya? kasih. Boleh Oke, thank you dipersilakan Astrid. untuk Hai. leave room dan ya masuk ke main room. Terima kasih Terima kasih teman-teman banyak. sudah join. Good luck terus buat lombanya.